Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang kita bicara soal bagaimana mendapatkan harta atau kekayaan finansial begitu ya, Kiai Iya, ya. Nah, belakangan ini banyak kemudian yang menjadikan SK kepegawaian iya, itu sebagai jaminan atau kolateral atas pinjaman gitu begitu iya, ya, Kiai, baik iya, itu KTA ataupun juga iya, KPR. Nah, sebetulnya bagaimana sih dalam Islam memandang ini, iya, hukumnya seperti apa dan apa saja sebenarnya syarat-syarat yang iya, harus dipenuhi agar bisa menjadikan SK ini sebagai jaminan, Kiai? iya. Jaminan itu di dalam fikih namanya rohan. Hmm, Rohan itu bukan inti dari akad, kalau menggunakan teori syariah itu namanya pembiayaan. oke, Kalau dalam bank konvensional atau yang lazim disebut dalam dunia ekonomi hari ini itu kredit. kredit. Kan setiap orang mau dapat kredit di bank konvensional atau pembiayaan di bank syariah itu diminta yang namanya jaminan. Jaminan. Nah, jaminan itu harus kita lihat dulu Mbak Eva, Mm-mm. peruntukannya apa? Peruntukannya itu kan sebenarnya hanya rasa aman kan. Kalau nanti ini gagal bayar, maka jaminan ini bisa dieksekusi untuk menutupi kewajibannya kepada pihak bank Bang, misalnya. Karena tadi menyebut misalnya untuk kepemilikan rumah. rumah. Tentu hari ini kan fatwanya terbuka ya. Mayoritas ulama, MUI dan banyak ormas Islam itu memandang kredit konvensional itu haram karena berbasis riba. Bang. Maka solusinya ke bank syariah. Ada yang berpendapat bahwa ini hukumnya halal kalau kreditnya melalui lembaga perbankan yang resmi. Apapun itu nanti tema yang berbeda, tetapi rohan atau gadai ini sebetulnya bukan akad berdiri sendiri. Ini penunjang kan Mbak Eva. Kalau Mbak Eva misalnya Hmm, beli mobil dari saya, Pak ya, Faiz mobil Pak Faiz saya beli ya. Oke, sepakati harganya misalnya 500 juta. Mbak Eva bilang, tapi saya bayar 2 tahun ya. Saya kan khawatir nih, kalau dalam 2 tahun nanti tidak terpenuhi. Maka saya minta jaminan sama Mbak Eva nih. mm, Jaminan itu tidak diatur di dalam fikih. Dia diatur pada asalnya itu malun mutakawam. oke. Sesuatu yang ada nilainya Mbak Eva. Kayak Hmm, misalnya kalung, mm-mm, ya surat tanah, itu mm-mm. kan kalau nanti dia nggak bayar, tinggal Bisa di, dieksekusi, ya, dijual, dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya konsep dasar jaminan. Jadi dia penunjang rasa aman kepada pemberi, dan penghutang itu juga sebagai kepercayaan kan. Nah, nanti tujuannya ini bisa bayar atau enggak. Nah, bagaimana dengan SK kepegawaian? kepegawaian. Kalau kita tanya sama teman-teman perbankan, itu simpel sudut pandangnya bahwa orang yang punya SK ini pasti punya gaji. Satu. Yang kedua, jarang rasanya yang bekerja di negara ini di PHK. Makanya sepengetahuan saya itu hanya SK ASN. ASN ya, Ya, pegawai kalau negeri kayak Mbak Eva sipil nih ya. pegawai sipil di swasta ini tidak bisa. Iya, iya, Kalau iya, swasta iya, tidak iya. bisa. Karena berbasiskan kepercayaan itu. Karena kalau di Karena ada swasta, jaminan ya, Kiai ya. iya, bisa datang dan bisa pergi, bisa Betul. diangkat, bisa di PHK. Ya. Sementara kalau sudah jadi ASN, ini kan ya seumur hidup sampai Iya. pensiun. Nah, rasa aman bahwa orang ini tetap mempunyai penghasilan sampai usia pensiun itulah yang membuat pihak perbankan misalnya memberikan pembiayaan. Oke. Nah, ini tergantung Mbak Eva kesepakatannya. Kalau orang dalam bahasa sederhana yang kita hutangi itu mau menerima jaminan ini, maka fikih sebetulnya menerima Mbak Eva. Oke, jadi itu halal ya, Rasa Kiai aman, ya. halal. Tetapi sebaiknya itu dijelaskan dalam bentuk akte. Oke. Saya jaminkan misalnya SK saya ini karena saya sedang melakukan pembiayaan pengadaan rumah. Kalau nanti saya cedera janji, maka saya beri kuasa kepada pihak bank untuk memotong gaji dan penghasilan saya dari negara. Itu Oke. menjadi lebih clear Mbak Eva. Oke, Jadi baik. intinya boleh dilakukan. Boleh dilakukan tapi kemudian ya tergantung dari kesepakatan dua pihak Iya, itu ya, nanti Kiai ya. ikut dia gadekan untuk apa? Iya. Kalau untuk usaha yang halal jadi halal. Iya. Kalau untuk haram,
Ya jadi haram Ya ya Kiai. haram gitu. Kalau nanti dia gadekan SK-nya untuk ngasih rumah selingkuhannya itu fatwanya berbeda Mbak Eva. Jadi Itu ini haram saya ya kasih Kiai ya. candaan kayak gini supaya pertanyaan itu tidak digunakan untuk menjawab sesuatu yang simpel. Ini bukan Hmm, sekedar bicara hukum menggadaikan SK-nya saja, tapi dia terkait dengan akad utamanya. Untuk oke. apa Anda gadaikan ini? Oh, untuk pengadaan rumah. Rumahnya untuk siapa, dipergunakan apa, mobilnya gimana, uang cash out yang dia dapat benar nggak untuk pembiayaan anak sampai perguruan tinggi atau kepentingan yang lain, itu Oke. akan terikat dengan hukum fikih secara umum. Oke, jadi secara menyeluruh harus dipandangnya ya Iya, Kiai. Nah sekarang kita masih bicara soal jaminan Kiai, iya, tapi ini kemudian dikaitkannya dengan transaksi jual beli. iya. Dalam membeli barang biasanya suka ada garansi gitu dari Garansi, ya. penjualnya begitu ya. Iya, Biasanya iya, kalau kita membeli barang itu mungkin mobil iya, atau toko elektronik iya, biasanya yang iya, sering begitu. Dan bahkan belakangan mungkin di aplikasi belanja online pun iya, sudah sering sekali itu Kiai iya, ada asuransi, ada iya, jaminan, garansi dan iya, lain sebagainya. Nah ini sebetulnya bagaimana iya. fikihnya Tentu, Kiai? tentu Apakah memang ini wajib justru? berbeda ya Mbak Eva Hmm, antara asuransi dengan garansi. garansi. Garansi ini kan sebetulnya sepihak, sepihak dari distributor kan atau dari produsen. Jadi kalau saya memproduksi mobil misalnya, saya katakan mobil ini saya beri garansi 5 tahun atau sekian kilometer. Mana yang lebih dahulu tercapai, maka garansinya selesai di sini. Itu kalau kita pahami secara fikih, kan orang ini sedang mengatakan mobil yang saya jual ke Pak Faiz ini dalam 5 tahun saya jamin tidak mengalami kerusakan fatal, Oke. tetapi kerusakan karena pemakaian. Ya, olinya harus diganti karena itu bagian dari pemakaian. Tapi kalau sampai nanti rangkanya putus di tengah, itu kan cacat produksi. Nah, untuk memberikan jaminan, saya jamin nih, mobil ini 5 tahun, bahkan ada yang mengatakan tanpa batasan kilometer. Ada yang membatasi misalnya sampai 150.000 kilometer, 5 tahun. Saya kemudian berpikir, mobil harian saya, itu saya pakai kadang-kadang setahun itu paling maksimal 60.000 kilo. Kalau ini 160, kan berarti masih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah mudah-mudahan ada rezeki mobil udah mau saya jual. Gitu kan. Iya. Saya ganti. Itu ketika dia kasih garansi itu, saya kan memberikan persepsi kepada saya, mobil ini aman saya pakai selama sekian tahun. Maka saya beli. Orang yang memberikan garansi, itu sejatinya Mbak Eva, bertabarruk dia, bersedekah. Kalau Hmm. ada kerusakan apapun, karena secara hitungan saya, ya ini tidak akan rusak seperti itu. Saya jamin. Ini bukan judi, karena harganya kan sama. Iya. Ini mobil satu harganya misal 1 miliar, 1 miliar, ini saya jamin selama 5 tahun Pak Faiz. Kalau terjadi apa-apa, maka kita bisa lihat kan, ada yang ditarik bahkan oleh produsen. Ini ada salah ketika memproduksi, itu ditarik dan diganti baru. Oke. Nah, yang seperti ini Mbak Eva itu justru baik gitu loh. Karena dia Hmm. tidak meminta apapun dari konsumen. Itu sedekah justru ya Kiai Sedekah. ya. Dan tidak wajib sebetulnya Tidak penjual wajib. untuk Tidak memberikannya ya. wajib karena di sana ada jalan lain Hmm. namanya asuransi. Iya. Ini kan kesepakatan. Nah, ketika saya memberikan garansi atas barang, itu tinggal yang diminta adalah jangan berjanji atas sesuatu yang saya tidak bisa memenuhi. Nah, jadi kalau ada orang Hmm. mau memberikan garansi, Anda yakin garansi itu akan Anda penuhi? Kan sama Mbak Eva, ada istilah sekarang tuh namanya buybacks. Jadi kalau saya membeli rumah bahkan, kalau nanti saya mau jual rumah itu dalam koridor, ini harganya akan naik sekian persen. Atau kalau kendaraan dibalik, Bapak beli mobil ini, nanti setelah 3 tahun Bapak pakai, ya, nanti kalau Bapak jual kepada kami akan beli misalnya 50%. Oke. Tapi dengan syarat-syarat kondisi seperti itu. Nah, Mm-mm. di sini dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu menggunakan hadis Nabi, al-muslimuna ala syurutihim. Semua orang itu boleh memberikan syarat dan kondisi tertentu, ya, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Saya Oke. kan mengatakan mobil ini saya produksi bagus, maka saya jamin sampai 5 tahun. Ketika dia bicara seperti itu, kan dia memensyaratkan dirinya sendiri, Mm-mm. maka dia wajib untuk dia penuhi itu. Nah, kalau nanti ada
cacat atau cedera janji itu diputuskan oleh pengadilan. Nah, yang bertentangan dengan ajaran agama itu misalnya seperti apa, Kiai? Karena kan sebetulnya garansi ini juga menjadi salah satu yang mungkin bisa dijadikan sebagai tools Iya, marketing gitu ya, iya, Kiai ya. Jadi tools marketing. ada nilai tambah. Ada Tapi nilai mungkin nanti tambahnya. misalkan gitu Iya, ya, konsumen itu kemudian mengklaim si garansi ini, iya, kemudian tidak dipenuhi. iya, itu yang Nah, menjadi dosa. oke. Karena dia cedera janji, ya, atau konsumen yang tidak memenuhi janjinya. Misalnya mobil ini bukan untuk off-road, tahu-tahu ketika rusak ada di lumpur di tengah sawah atau di tengah hutan. Ini mobil saya rusak nih, katanya enggak rusak, apa kaki-kakinya loh, mobil bapak ada di mana? Itu ada di tengah hutan, saya bawa kontrol lahan gambut misalnya. Nah, Iya. kan nggak sesuai dengan kondisi. Nah, oleh karena itu kalau aspek memberi garansinya, saya belum pernah menemukan Mbak Eva, garansi yang bertentangan dengan aspek syariah. Oke. Karena justru garansi itu justru memberikan rasa tenang kan Iya, ketika betul. orang memberi. Karena gini Mbak Eva, ada sesuatu itu yang kadang-kadang tidak terlihat kan. Boleh jadi, tapi juga sah secara barang. Misalnya gini, saya menjualnya sering lah kendaraan bermotor gitu ya. Misalnya saya jual mobil gitu. Tiba-tiba ada cacat di dalam. Yang saya juga nggak tahu. Tapi Hmm. orang yang beli udah saya suruh lihat. Ini begini, 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 begini. Nah, setelah dia sudah melihat kondisi barang, saya kan ini barang saya jual seperti yang kamu lihat loh ya. Mm-mm. Sudah beres ya, putus. Ya udah dia nggak berhak menuntut saya. Dan saya juga tidak dikatakan pedagang yang curang. Iya. Beda kalau itu saya tutupi. Hmm. Misalnya saya rapikan seolah-olah bersih, seolah bagus ya, menarik dari luar padahal mesinnya sudah banyak yang salah. Jadi pedagang yang bagus itu seperti Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu pedagang Mbak Eva. Sehari-harinya beliau berdagang. Tapi wakari hal mumakasah dalam fikih itu. Beliau nggak mau pasang harga yang terlalu tinggi. Jadi beliau tuh jujur banget. Saya modalnya sekian, saya mau dapat untung segini. Kamu mau silakan ambil, kamu nggak mau cari tempat lain. Jangan berantem sama saya gara-gara tawaran yang nggak masuk akal. Satu. Iya. Aibnya di itunya. Ini lebih murah ya, tapi di pojokannya ada benang yang lepas, ada benang. Nah, itulah perdagangan yang diberkahi oleh Allah. Nah, Oke. kalau saya niat jangan sampai nanti ada yang tertutupi itu, sementara saya jual mobil itu cukup banyak, keuntungan saya cukup besar, saya cover itu dengan garansi. Itu malah jadi lebih bagus. Akan jadi lebih baik tentunya ya. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi Kiai, kita akan bahas soal hukum dana pensiun dalam Islam. Tapi Iya. kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.